Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, para purna bakti yang kami banggakan, juga keluarga yang selalu setia mendampingi, semoga hari ini semuanya diberi kesehatan, ketenangan, dan rezeki yang cukup serta berkah. Saya paham sekali ketika kita mendengar kalimat kenaikan pensiunan 2026, yang muncul bukan cuma rasa penasaran, tapi juga rasa berharap. Harapan yang wajar, karena bagi banyak orang, pensiun itu bukan sekadar pemasukan rutin, tapi penyangga hidup untuk kebutuhan rumah, untuk biaya listrik dan air, untuk obat, untuk belanja dapur, untuk bantu anak dan cucu sekadarnya, dan yang paling penting untuk menjaga rasa aman di masa yang seharusnya lebih tenang. Tapi di tengah harapan itu ada satu pertanyaan yang sering muncul dan terus berulang, bahkan kadang jadi sumber salah paham. Kenapa sih harus ada PP baru? Kalau memang mau naik, kenapa tidak langsung saja? Kenapa harus menunggu aturan? Nah, Bapak dan Ibu, pertanyaan ini sangat penting. Karena kalau kita memahami kenapa PP itu wajib, kita akan jauh lebih tenang menghadapi isu-isu yang berseliweran. Kita tidak mudah terpancing kabar yang mengatakan sudah pasti naik hanya karena ada wacana, dan kita juga tidak mudah panik ketika ada yang bilang ditunda padahal prosesnya memang punya tahapan. Mari kita bicarakan pelan-pelan dengan bahasa yang mudah, tanpa menakut-nakuti, tanpa membesar-besarkan, tapi juga tidak mengaburkan. Kita bedah dari akar. Kenapa harus ada PP baru? Karena dalam sistem negara, terutama yang berkaitan dengan uang negara dan hak jutaan orang, semuanya harus punya payung hukum yang jelas. Bukan karena pemerintah ingin mempersulit, bukan karena ingin menahan hak orang, tetapi karena tanpa aturan resmi, pelaksanaan justru bisa berantakan. Kalau berantakan, yang jadi korban bukan pejabat, tapi rakyat, termasuk Bapak dan Ibu sendiri. Coba bayangkan begini, kalau di lingkungan kita ada keputusan RT tentang iuran keamanan, itu saja biasanya butuh kesepakatan, butuh catatan, dan jelas kapan mulai berlaku serta berapa jumlahnya. Apalagi keputusan negara yang menyangkut pembayaran pensiun, yang dananya berasal dari anggaran negara dan menyangkut jutaan penerima. Kalau tidak ada aturan tertulis yang sah, besok lusa bisa muncul masalah. Bisa dipersoalkan, bisa dianggap tidak prosedural, bisa jadi temuan pemeriksaan, dan akhirnya justru mengganggu kelancaran pembayaran ke depan. Jadi PP itu seperti fondasi rumah. Kita boleh punya rencana membangun rumah yang bagus, tapi tanpa fondasi, rumah akan retak. Dan ketika retak, yang rugi pemilik rumah. PP baru itu dibutuhkan karena pensiun pokok dan struktur pembayaran pensiun bukan perkara niat baik saja. Ia adalah ketentuan resmi yang mengatur angka, kelas, cara menghitung, siapa yang berhak, kapan mulai berlaku, dan bagaimana implementasinya. PP menjadi pegangan legal untuk semua pihak yang terlibat. Pegangan bagi pemerintah dalam mengalokasikan anggaran, pegangan bagi instansi yang mengeksekusi, pegangan bagi sistem pembayaran, pegangan bagi bank penyalur, pegangan bagi pengawasan, bahkan pegangan bagi kita sebagai penerima manfaat ketika ingin memastikan hak kita benar. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua, kalau memang harus ada PP, tahapannya apa saja sampai cair? Ini yang paling banyak membuat orang gelisah, karena yang terlihat di luar sering hanya belum ada PP, lalu masyarakat merasa kosong, padahal di balik belum ada itu, biasanya ada proses yang berjalan, hanya saja tidak selalu terlihat oleh publik sehari-hari. Tahap pertama selalu dimulai dari wacana, kebutuhan, dan arah kebijakan. Kadang pemerintah melihat inflasi, kenaikan harga kebutuhan, kondisi ekonomi, dan daya beli masyarakat. Kadang pemerintah melihat beban hidup meningkat, lalu muncul dorongan untuk penyesuaian. Di tahap ini, yang muncul ke publik biasanya pernyataan-pernyataan yang sifatnya masih umum. Bisa berupa kalimat, sedang dikaji, masih dibahas, akan dilihat kondisi anggaran, menunggu data kuartal pertama, dan semacamnya. Bapak dan Ibu, ini tahap yang paling rawan disalahpahami karena masyarakat sering menangkap kalimat akan sebagai pasti. Padahal akan itu rencana, belum tentu eksekusi. Tahap kedua adalah penganggaran. Ini bagian yang sering tidak dibicarakan dengan bahasa sederhana, padahal ini kunci. Kenaikan pensiun berarti ada tambahan beban belanja negara. Tambahan belanja negara tidak bisa keluar begitu saja tanpa ruang fiskal. Negara harus memastikan dari mana sumbernya, apakah pendapatan cukup, apakah defisit terkendali, dan apakah belanja lainnya tetap aman. Maka prosesnya masuk ke pembahasan anggaran,
termasuk proyeksi pendapatan dan prioritas belanja. Inilah sebabnya sering terdengar kalimat menunggu realisasi, menunggu kondisi APBN, atau menunggu kuartal pertama. Karena keputusan yang berkaitan dengan hak jutaan orang harus ditopang kemampuan anggaran yang nyata, bukan hanya angka di atas kertas. Tahap ketiga adalah pembahasan teknis di internal pemerintah. Di sini yang dibahas bukan hanya naik atau tidak, tapi juga berapa persen, mulai kapan, cakupannya siapa saja, apakah berlaku surut atau tidak, dan bagaimana dampaknya terhadap struktur pembayaran. Ini tahap yang penuh hitungan, karena 1% saja, ketika dikalikan jutaan penerima, bisa menjadi angka yang sangat besar. Maka pemerintah harus menghitung berkali-kali agar keputusan yang diambil tidak memunculkan masalah lain di kemudian hari. Tahap keempat adalah penyiapan dasar hukum, yaitu rancangan peraturan pemerintah. Disinilah kata harus ada PP baru menjadi sangat nyata, karena tanpa dokumen PP yang ditetapkan secara sah, instansi pelaksana tidak punya pijakan untuk mengubah nominal. Bayangkan Bapak dan Ibu sebagai petugas yang menyalurkan dana. Kalau Anda menambah nominal tanpa dasar aturan, lalu suatu hari diaudit, Anda bisa dianggap melanggar. Maka petugas tidak akan berani bergerak sebelum aturan keluar. Bukan karena tidak mau, tetapi karena sistem negara memang harus taat aturan. Di tahap ini biasanya ada proses penyusunan naskah, harmonisasi bahasa hukum, pemeriksaan kesesuaian dengan aturan yang lebih tinggi, dan memastikan bahwa rumus perhitungannya jelas. Ini bukan sekadar formalitas. Karena kalau ada satu kalimat yang multitafsir, dampaknya bisa luar biasa. Bisa terjadi perbedaan perhitungan antar daerah, antar bank penyalur, bahkan antar penerima. Maka PP harus ditulis dengan bahasa yang tegas, angka yang jelas, dan lampiran yang rinci. Tahap kelima adalah penetapan dan pengundangan. Setelah PP disahkan, dokumen itu tidak hanya diumumkan, tetapi harus diundangkan agar memiliki kekuatan hukum dan bisa dijadikan dasar pelaksanaan. Di titik ini, barulah kita biasanya melihat berita yang lebih tegas, misalnya PP sudah ditetapkan, mulai berlaku tanggal sekian, dan seterusnya. Tahap ini penting karena banyak orang mengira sudah disetujui sama dengan sudah berlaku. Padahal dalam tata aturan, ada perbedaan antara niat kebijakan dan aturan yang sudah resmi berlaku. Tahap keenam adalah penyesuaian sistem dan pelaksanaan teknis. Ini tahap yang sering menguji kesabaran, karena setelah aturan ada, bukan berarti besoknya semua rekening langsung berubah. Ada proses teknis, pemutakhiran data, sinkronisasi database, penyesuaian sistem perhitungan, verifikasi kategori penerima, dan koordinasi dengan mitra bayar. Ingat, penerima pensiun jumlahnya besar, datanya beragam, status penerimanya berbeda-beda, dan jalur pembayarannya juga bervariasi. Kesalahan kecil saja bisa membuat dana tertahan atau salah sasaran. Maka sistem biasanya melakukan proses berlapis untuk memastikan semuanya aman. Di tahap ini, ada hal yang sering membuat masyarakat salah paham. Kok saya belum masuk, tapi tetangga sudah. Ini bisa terjadi karena perbedaan bank, perbedaan waktu proses, dan perbedaan status data. Sistem pembayaran massal tidak selalu masuk serentak untuk semua pada menit yang sama. Ada batch, ada urutan. Maka jika nanti ada penyesuaian, jangan langsung berprasangka yang berat. Yang paling bijak adalah memastikan data aman dan menunggu rentang waktu proses yang wajar. Tahap ketujuh, barulah pencairan berjalan sesuai ketentuan baru. Kalau penyesuaian itu berlaku mulai bulan tertentu, maka nominal bulanan akan menyesuaikan mulai bulan tersebut. Dan sekarang kita masuk ke istilah yang selalu membuat orang berdebar, rapel. Rapel itu apa? Rapel adalah pembayaran selisih, bukan hadiah. Rapel muncul jika kenaikan atau penyesuaian berlaku surut dari tanggal tertentu, tetapi penerapan teknisnya baru bisa dilakukan belakangan. Maka selisih bulan-bulan sebelumnya dihitung dan dibayarkan sekaligus. Disinilah kadang orang melihat satu bulan lonjakannya besar. Tetapi penting dipahami, lonjakan rapel bukan berarti gaji bulanan seterusnya akan sebesar itu. Lonjakan rapel adalah akumulasi selisih masa lalu. Setelah rapel dibayarkan, bulan berikutnya biasanya kembali ke nominal bulanan yang baru, bukan terus sebesar angka rapel. Nah, Bapak dan Ibu, sampai di sini kita sudah paham, PP itu wajib sebagai fondasi hukum, dan tahapan sampai cair itu panjang karena harus aman, adil, dan bisa dipertanggungjawabkan. Lalu ada pertanyaan lain yang sering muncul,
Kalau belum ada PP baru, berarti tidak ada kenaikan. Secara sederhana, kalau belum ada PP baru, maka dasar pembayaran masih memakai ketentuan yang berlaku saat ini. Artinya, nominal yang dibayarkan tetap mengikuti aturan terakhir yang sah. Ini bukan berarti harapan mati. Ini hanya berarti prosesnya belum sampai tahap penetapan hukum. Dan sekarang saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melihat satu hal yang sering jadi jebakan, membedakan wacana dan keputusan. Wacana itu pembicaraan, bisa muncul, bisa berubah, bisa menguat, bisa melemah, tergantung situasi ekonomi dan anggaran. Keputusan itu resmi, ada dokumen, ada nomor aturan, ada tanggal berlaku. Selama yang kita pegang masih wacana, kita harus menahan diri untuk tidak menjadikannya kepastian. Harapan boleh, tapi jangan sampai harapan berubah menjadi keyakinan yang mengikat, lalu ketika kenyataan belum sesuai, hati jadi hancur. Disinilah pentingnya cara menyikapi. Apa yang bisa dilakukan Bapak dan Ibu sambil menunggu proses PP baru? Ada beberapa langkah yang sangat praktis dan menenangkan. Pertama, rapikan data. Ini kelihatannya sepele tapi dampaknya besar. Rekening harus aktif, nama harus sesuai. Jika ada perubahan rekening, pastikan dilakukan lewat jalur yang benar. Data keluarga yang relevan, jika memang memengaruhi komponen, pastikan statusnya jelas. Karena ketika penyesuaian terjadi, sistem akan membaca data yang ada. Sistem tidak membaca cerita, sistem membaca catatan. Kalau catatan tidak sinkron, proses bisa tertahan untuk verifikasi, bukan dibatalkan tetapi ditunda sampai jelas, dan penundaan itulah yang sering membuat orang panik. Kedua, jangan mudah percaya pada kabar yang meminta data pribadi. Ini penting sekali. Ketika isu kenaikan dan rapel ramai, penipu biasanya ikut ramai. Mereka suka memanfaatkan harapan, modusnya halus, mengaku petugas, mengaku bisa membantu percepatan, mengirim tautan, meminta foto identitas, lalu ujungnya meminta kode OTP. Bapak dan Ibu, OTP itu kunci, PIN itu kunci, kata sandi itu kunci. Kalau kunci diberikan, rekening bisa dibobol. Jalur resmi tidak membutuhkan OTP Anda lewat chat untuk mencairkan hak. Jadi, jika ada yang meminta OTP atau meminta biaya administrasi percepatan, hentikan komunikasi. Ketiga, susun rencana keuangan dengan pola yang pasti dulu. Jangan membelanjakan uang yang belum pasti ada. Ini prinsip sederhana tapi menyelamatkan. Banyak orang sudah merencanakan belanja besar hanya karena mendengar rumor kenaikan. Padahal PP belum terbit. Kalau nanti kebijakan belum sesuai harapan, rencana rumah tangga bisa terguncang. Lebih aman jadikan nominal rutin sebagai dasar, dan jika suatu saat ada tambahan resmi, anggap itu bonus yang memperkuat, bukan fondasi yang membuat kita berani mengambil risiko. Keempat, jaga ketenangan psikologis. Ini sering dianggap remeh. Padahal di masa pensiun, ketenangan itu harta. Informasi yang simpang siur bisa membuat tidur tidak nyenyak, membuat emosi naik turun, bahkan memengaruhi kesehatan. Maka pilih informasi yang menenangkan, bukan yang sensasional. Kalau ada judul besar yang membuat jantung berdebar, jangan langsung percaya. Tanyakan dulu, ini sudah ada PP-nya atau belum? Kalau belum, berarti itu masih wacana. Bapak dan Ibu, saya juga ingin menjelaskan satu hal yang sering menimbulkan pertanyaan, kenapa pemerintah tidak mengumumkan saja dulu, lalu PP menyusul? Karena dalam urusan hak dan uang negara, pengumuman tanpa dasar hukum justru berbahaya. Begitu diumumkan, masyarakat menganggap pasti. Ketika pelaksanaan terlambat karena PP belum rampung, masyarakat kecewa. Kekecewaan itu bisa berubah jadi ketidakpercayaan, padahal akar masalahnya bukan niat buruk, tetapi urutan prosedur yang tidak dipahami. Maka lebih aman memang, aturan dulu, baru eksekusi. Namun, saya juga paham, menunggu PP itu rasanya seperti menunggu pintu dibuka, sementara kita sudah berdiri di depan pintu dengan harapan. Disinilah kita perlu menata cara pandang. Proses hukum itu bukan rintangan, tetapi pagar pengaman. Pagar pengaman supaya hak dibayar dengan benar, supaya sistem tidak kacau, supaya tidak ada salah sasaran, supaya negara tidak menanggung masalah di kemudian hari yang justru mengganggu pembayaran rutin. Sekarang mari kita bayangkan skenario yang paling sering terjadi ketika PP baru akhirnya terbit ya. Biasanya akan ada masa transisi.
Ada orang yang langsung menerima penyesuaian di bulan tertentu, ada yang menyusul beberapa hari kemudian, ada yang mungkin perlu verifikasi data lebih dulu. Jika ada pemberlakuan surut, rapel akan dihitung dan dibayarkan sesuai prosedur. Ada yang rapelnya kecil, ada yang besar, tergantung selisih dan jumlah bulan yang dihitung, serta dasar perhitungan masing-masing. Maka jangan kaget jika nominal antar orang tidak sama. Ini bukan ketidakadilan. Ini hasil rumus yang berbeda berdasarkan data yang berbeda. Dan satu hal lagi yang penting Bapak dan Ibu, jangan mengukur kepastian hanya dari katanya, ukur kepastian dari aturan yang sudah ditetapkan. Karena di dunia kita sekarang, katanya itu cepat sekali menyebar. Satu orang menulis, 100 orang membagikan. Besoknya terasa seperti fakta, padahal sumbernya tidak jelas. Yang tidak jelas itulah yang paling sering membuat hati kita lelah. Saya ingin menutup dengan ringkasan yang mudah diingat, supaya Bapak dan Ibu punya pegangan ketika ada yang bertanya di rumah atau di grup keluarga. Kenaikan pensiunan 2026, jika benar-benar ditetapkan, harus punya PP baru, karena PP adalah payung hukum yang mengatur angka, cara hitung, siapa yang berhak, dan kapan berlaku. Tanpa PP, instansi pelaksana tidak bisa mengubah nominal secara sah. Tahapan sampai cair biasanya dimulai dari kajian dan wacana, masuk ke penganggaran, pembahasan teknis, penyusunan dan harmonisasi PP, penetapan dan pengundangan, lalu penyesuaian sistem dan data, baru kemudian pencairan sesuai ketentuan baru. Jika ada pemberlakuan surut, rapel bisa muncul sebagai pembayaran selisih, namun rapel itu bukan hadiah melainkan selisih yang dihitung. Dan selama PP belum terbit, pembayaran tetap mengacu pada aturan yang berlaku saat ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, semoga setelah ini hati kita lebih tenang, bukan karena semua sudah pasti, tapi karena kita paham jalurnya. Dan pemahaman itu membuat kita tidak mudah diombang-ambingkan. Kita tetap bisa berharap, tapi berharap dengan pijakan. Kita tetap bisa berdoa, tapi berdoa sambil menyiapkan diri. Semoga Allah memberi kemudahan bagi para pengambil kebijakan, memberi kelancaran bagi sistem, dan memberi keberkahan bagi Bapak dan Ibu semua. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.